Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok Equiris akan membahas mengenai manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Teman-teman, coba perhatikan barang-barang di sekitarmu, seperti kulkas, televisi, motor, atau bahkan handphonemu. Coba perhatikan dari mana sih barang-barang tersebut dibuat? Apakah semua dari Indonesia? Tentunya tidak. Pasti ada yang dibuat dari Jepang, Amerika, atau bahkan Tiongkok. Barang-barang tersebut bisa ada di rumah kamu berkat adanya kerjasama internasional. Jadi, apa sih definisi dari kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja ataupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Contohnya saja, dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja, ternyata masih ada manfaat-manfaat lainnya. Berikut penjelasannya. Kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, maka devisa negara pun akan semakin banyak. Selain itu, kegiatan ekonomi di Indonesia juga dapat berkembang karena masuknya modal asing. Apakah kalian pernah dengar dengan julukan pahlawan devisa negara? Julukan ini diberikan kepada para tenaga kerja Indonesia atau yang biasanya kita kenal sebagai TKI. Kenapa? Karena TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka ingin mengirim atau menggantikan mata uang asing tersebut ke Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah, dan hal inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Bayangkan saja berapa juta TKI di luar negeri yang melakukan transaksi seperti ini setiap bulannya. Pasti banyak, bukan? Tentunya hal ini dianggap sangat positif bagi kas negara, karena dapat meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, kegiatan ekspor juga berperan penting bagi perekonomian negara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil buminya. Indonesia pun dapat menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, seperti Amerika dan China. Kedua contoh sebelumnya berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. Jadi, devisa yang terus bertambah akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan negara, pembayaran utang luar negeri, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, itu ada memperluas kesempatan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Permintaan ekspor yang terus bertambah, maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan seiring dengan tingkatnya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus-terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan kesediaan barang baku. Contohnya, pengusaha asing berinvestasi di Indonesia, maka mulailah mereka mendirikan pabrik-pabrik industri. Pasti mereka membutuhkan tenaga lokal untuk memperkecil pengeluaran perusahaan. Peluang inilah yang akan membuka banyaknya tenaga kesediaan lapangan seiring bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. Poin selanjutnya itu ada banyaknya barang yang akan diekspor ke luar negeri itu menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitas. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Poin selanjutnya atau yang terakhir adalah kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Mengapa begitu? Karena tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok produksi per unit. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu hal ini akan menimbulkan kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyeimbang antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi. Dengan solusi terbaik adalah menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Nah, karena itu Indonesia pernah melakukan impor daging sapi, beras, dan garam. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Ketersediaan barang akan menjaga harga relatif stabil dan murah.
Dengan hal ini juga, kita dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Lalu di nomor 4 ada alih teknologi. Pernah nggak sih kalian bayangin kalau sekarang Indonesia tidak mengenal teknologi? Kalian nggak gunain HP atau komputer dan teknologi lainnya. Perhatikan dunia saat ini. Semua berkembang dengan begitu cepat. Semua itu hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka terciptalah kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Terlebih lagi, jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini nantinya akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Ketertiban dan kedamaian dunia yang semakin terjaga. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, ketimpangan antar negara akan maju dan berkembang dapat berkurang. Misalnya dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Bidang ekonomi menjadi salah satu tujuan utama dilaksanakannya kegiatan kerjasama internasional. Hubungan antar negara adalah hal yang penting, apalagi jika suatu negara saling bertetangga. Hubungan yang erat juga bisa menghindari berbagai macam konflik ke depannya, sehingga akan sangat baik jika suatu negara menjalin hubungan yang erat lewat kerjasama internasional. Melalui kerjasama internasional ini, tiap negara bisa melakukan promosi produk ke negara lain. Negara lain juga bisa mengimpor berbagai barang dari negara lainnya, yang bisa menyebabkan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Yang keenam, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Jadi tuh Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang ketujuh, mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Nah, sekian penjelasan dari manfaat kerjasama ekonomi internasional. Teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional? Bisa dipastikan, Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Beruntungnya, Indonesia membuka diri dan melakukan kerjasama internasional, sehingga kita bisa bersaing dengan negara yang lain. Sekian presentasi dari kelompok Equiris, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih.